semua, Assalamualaikum. Aku Zakia Tika Raya, dipanggilnya Raya dari Communication. Aku Anissa Fitri Dedi dari International Business. Kita mau sebutin tempat-tempat ibadah yang ada di dalam kampus dan di dekat kampus dan yang bisa dijangkau dari kampus. Jadi yang pertama untuk di sekitar kampus kita punya musola di A3 dan LY3 dan juga di D1. Nah untuk di sekitaran kampus yang masih bisa dijangkau yaitu Putrajaya. Nah di Putrajaya itu kita punya Masjid Besi atau Masjid Tunku Abdul Mizan dan Masjid Putra. Nah, terus di dekat kampus juga itu biasanya dipakai sama anak-anak cowok buat sholat Jumat. Namanya Surau Al-Hijrah. Itu paling sering dipakai sama anak-anak cowok buat sholat Jumat di dekat kampus karena bisa dijangkau jalan kaki. Terus ada juga di kalau nggak salah tuh Negeri 9, Nilai atau Negeri 9 namanya Masjid Sri Sendayan. Itu nanti bisa dijelasin dijangkaunya gimana. Sama ada satu lagi di Masjid Federal Territory Kuala Lumpur. Nah sekarang gimana sih akses untuk menuju ke tempat ibadah tersebut? Nah untuk musola yang ada di sekitar Xiamen tentu saja kalian bisa jalan kaki. Nah untuk di Putrajaya kalian bisa rental mobil atau Grab nih. Nah, kalau dengan kamu Kak? Kalau misalkan dari yang pernah yang udah aku sebutin sebelumnya, kayak tadi Surau Al-Hijrah itu kalian bisa pakai jalan kaki karena dia emang lokasinya di luar kampus, tapi itu bener-bener deket kayak mungkin kayak sekitar berapa ratus meter atau mungkin hampir 1 kilometer, tapi nggak lebih jauh dari 1 kilometer. Terus untuk Masjid Sri Sendayan sendiri itu bisa rental mobil atau naik Grab. Terus kalau dari Masjid Federal Territory itu kalian bisa naik MRT terus sambung Grab atau naik MRT jalan kaki, atau bisa juga yang tadi opsi lainnya yang di lain yang pertama itu rental mobil. Nah yang pertama itu ada berbuka bersama. Biasanya itu masjid-masjid atau musola-musola di sekitar Xiamen itu mengadakan berbuka bersama. Nah untuk Idul Fitri sendiri, setelah Idul Fitri biasanya setelah masuk gitu, setelah semester baru, nah itu biasanya Muslim Society atau organisasi Muslim seluruh Xiamen itu akan mengadakan event khusus buat acara Idul Fitri. Ya, acara halal bihalal gitu. Iya, kayak acara halal bihalal. Terus kalau sebenarnya setiap masjid itu juga punya kegiatan rutin pengajian sendiri, mungkin kajian misalkan ceramah dari ustaz siapa atau ustazah siapa gitu kan. Jadi semua yang tadi udah kita sebutin itu adalah tempat-tempat ibadah yang bisa kita jangkau dengan mudah. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain lagi